Hai. Hello. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sebelum kita mulai belajar kita, ada baiknya kita berdoa. Ayo, siapa yang memimpin doa? Maju ke depan. Oke, materi kita hari ini yaitu cerpen atau dalam mata pelajarannya itu bahasa Indonesia dan IPA. Kalau IPA materinya sumber daya alam. Tetapi sekarang kita membahas tentang cerpen. Ada yang tahu itu? Ada kalian yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek itu kan apanya kepanjangannya, arti cerpen itu ada yang tahu? Enggak tahu. Oke, biar ibu bacakan ya ini. Cerita pendek atau cerpen yang berisi tentang kisah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya cerita pada cerpen ini bisa memberikan kesan dan konsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Ada juga menurut beberapa tokoh arti cerpen. Ada yang mengatakan menurut J. Baduduk, cerpen adalah suatu karya cerita yang berpusat pada suatu peristiwa atau kejadian yang dialami suatu tokoh. Ada juga menurut para ahli di sini dikatakan menurut Aok atau Kahak, cerpen adalah prosa pendek di mana kisah cerita yang ditulis secara fiksi dan fantastis. Oke, ada yang tahu ciri-ciri cerpen? Ada kalian yang tahu ciri-ciri cerpen? Oke, dengar ya. Ciri-ciri cerpen adalah sebagai berikut. 1. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca cerpen biasanya selesai dari duduk. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau suatu jalan cerita saja. Yang ketujuh, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Oke, kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke sumber daya alam. Karena pelajaran kita hari ini ada dua, ada bahasa Indonesia, ada IPA. Ada kalian yang tahu apa itu sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Ada kalian yang tahu sumber daya alam? Tidak. Sumber daya alam dalam kehidupan manusia memang sangat membutuhkan banyak guna untuk kehidupan. Salah satu yang terjadi penyumbangan terbesar bagi kelangsungan hidup manusia adalah sumber daya alam. Dengan melimpahnya kekayaan alam, manusia dapat memanfaatkan semua itu menunjang kesejahteraan masyarakat. Apa contoh sumber daya alam yang kalian tahu? Iya, tadi apa lagi? Jagung, apa lagi? Apa lagi? Masih banyak. Ada kemenyan, ada jagung, ada kacang, ada kopi, ada sawit, dan segala macam. Itu adalah termasuk sumber daya alam.
Jadi sumber daya alam menurut sifatnya atau berdasarkan sifatnya. Oke, berdasarkan sifatnya ada dua macam sumber daya alam, yaitu sumber daya alam fisik dan sumber daya alam hayati. Oke, untuk yang fisik, cirinya adalah sumber daya alamnya melimpah dan bisa digunakan untuk seluruh makhluk hidup. Adapun contoh sumber daya alam adalah air. Air, baru, sinar matahari dan tanah. Ada 3 contoh sumber daya alam fisik. 1 air, 2 matahari, 3 tanah. Oke, lalu sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Berdasarkan lokasinya, ada 2 jenis sumber daya alam, yakni yang tersiar dan sumber daya alam akuatik. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan pemulihannya. Berdasarkan pemulihannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, sumber daya alam bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Atau contoh kecilnya itu kalau sumber daya alam, kalau hasilnya sumber daya alam itu kita tadi sudah katakan dulu, ada tadi, ada jagung, ada kandungan, ada kacang, ada kopi, sawit, dan masih banyak lagi kan. Oke, kalau sumber daya alam ini ada yang kelihatan, ada yang fisik, ada yang fisiknya adalah air, tanah, dan matahari. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya apa kesimpulan pelajaran hari ini adalah apa itu tadi cerpen? Cerita pendek. Oke, ada beberapa di sini. Kalau kita membuat cerpen, ada langkah-langkah yang bisa kita lihat. Ada 6 tipsnya atau 6 ciri-cirinya. 1, dia abstrak. Apakah kalian tahu apa itu abstrak? Enggak. Siapa tahu kalian nanti membuat cerpen kan? Biar tahu nanti kalian langkah-langkah membuat cerpen adalah harus ada abstrak, harus ada prosa, harus ada ini, harus ada ini. Jadi abstrak adalah penamparan gambar awal dari cerita yang dikisahkan. Berarti apa yang kita ceritakan harus kita tunjukkan kepada apa yang mau kita ceritakan. Istilahnya kalau kita harus membuat contohnya dulu, baru kita membuat cerpen. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi. Lalu itu bisa menggambarkan di dalam cerpen. Oke? Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan penamparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Jadi seperti ini. Kalau saya membuat cerpen, saya harus melihat apa yang menjadi bahan masalah saya supaya saya bisa menuangkannya ke dalam cerpen. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Berarti tadi di sini dikatakan di komplikasi itu kita harus menggambarkan suatu masalah. Kalau di evaluasi harus lebih tinggi lah masalahnya, lebih tebal, istilahnya lebih tebal, lebih tinggi. Oke? Yang kelima, resolusi merupakan akhir dari masalah. Berarti resolusi biasanya menyatakan solusi. Kalau ada masalahnya pasti ada solusinya. Istilahnya kan ada masalahnya apa? Pelajaran
tiru, nilai-nilai yang bisa kita pergunakan dalam hidup kita, itu yang dikatakan dengan koda. Koda itu adalah pesan moral. Berarti apa yang baik dari cerita itu, apa sikap baik dari cerpen itu yang bisa kita ambil kepada diri kita sendiri. Oke, sekian pada materi kita hari ini. Siapa yang membuat dua kita? Oke, sekian materi kita hari ini. Selamat siang.